uh, rupanya korban-korban kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan itu bertumpu kepada mekanisme atau layanan yang mudah, murah, dan ramah. Dan rupanya negara baru mampu menyediakan setidaknya satu disabilitas melalui P2TP2, pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak, dan tidak semua kabupaten. Apa artinya kalau korban yang sedemikian banyak tidak ditangani? Selalu bertanya, benar nggak sih kejadiannya? Hanya gara-gara korban tidak mau bersaksi. Karena tidak bersaksi, seakan dianggap tidak ada. Padahal kenapa korban tidak bersaksi pada saat itu? Keamanan mereka sangat rendah. Tidak hanya pada mata bahkan membuat kesaksian yang ada sebelumnya. Maka kemudian kenapa Komnas Perempuan saat itu mendirikan namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu sebetulnya adalah untuk menyatakan kembali proses healing, proses kesembuhan itu. Sebenarnya kan kita harus tahu dulu bahwa ada luka yang lain. Luka itu nggak bisa ditutup ya. Itu bagian dari proses bahwa kita harus mengakui bahwa hal itu bahwa ada penyakit yang memang harus disembuhkan. Musik barat, teknik yang berdasarkan yang turun-temurun dari tradisi ambil korban, Mozart, segala macam. Dan penyanyi, jadi memang CD saya itu yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan opera ini, tapi CD saya itu adalah musik yang diminta oleh Pak Habibie. Dia minta saya untuk bikin musik satu karya orkes itu tentang Ibu Ainun dan tentang kisah cinta mereka. Itu waktu itu kita berdoakan juga pada bulan Agustus atas ulang tahunnya Ibu Habibie. Semua bisa berjalan lancar, itu semua berkat kerja keras semua teman-teman di sini, dan juga mudah-mudahan teman-teman buat media dan wartawan bisa menyuarakan suara-suara ini sehingga bisa sekali lagi karena kita kejadian tahun 98 benar-benar tetap diingat dan kita bisa cegah di kemudian hari, dan bangsa Indonesia semakin lebih matang, tidak tawuran. Dengan musik kita menyentuh hati semua nurani, tidak ada tawuran, bisa belas asih. Kejadian yang di PR baru-baru ini tidak terulang lagi mudah-mudahan, dan kita sebagai matang sebagai bangsa Indonesia. Demikian mudah-mudahan bisa diterima. Saya ingin bertanya, sebetulnya berapa sih korban perkosaan orang Tionghoa ini ya, tahun 98? Yang kedua, yang saya tahu itu adalah keluarga Kristianto Wibisono itu adalah salah satu korban ya, salah satu anaknya. Sehingga beliau itu sampai mengungsi ke Amerika dan bahkan tadinya nggak mau kembali ke Indonesia. Bagaimana pendapat Pak Juni? Apakah pendapat ini benar nggak? Terima kasih. Opera sendiri bukan budaya kita, sementara masyarakat kita punya bahasa sendiri untuk bisa menangkap masuk dalam karya-karya sendiri. Bagaimana nanti Mas dia akan menyampaikan pesan-pesan moral melalui opera yang negara di dunia itu tidak punya identitasnya. Japanese classical music, American classical music, bahkan dari Argentina, dari Australia, itu mereka sudah punya identitas. Tapi Indonesia itu kita sangat ketinggalannya. Dan kita tuh yang menurut saya adalah bangsa yang saya kira paling kaya dalam hal budaya dan sebagainya. Saksi dan korban terlindungi dari identitasnya. Dia tidak hanya terlindungi dari masyarakat yang kadang masih menyangka, menstigma, membeli penyerahan dan sebagainya, tapi selebihnya dari keluarga kekerasan yang bernuansa konflik seperti ini juga dari kondisi keamanan yang saat ini tidak kondusif, kondisi keamanan yang tidak kondusif. Jadi itu Komnas Perempuan tidak akan mengeluarkan nama. Bahkan kalau kawan-kawan media mohon maaf suka agak gemes gitu ya, korban lapor ke Komnas Perempuan,
wajib melindungi hak asasi dan korban untuk memastikan dia tidak terkena Series ini tidak semudah yang dibayangkan. Nah, saya tarik sebuah elemen di sini bahwa kekerasan terhadap perempuan ini bukan barang baru di negara ini dan bukan ini, dan selalu memang jarang-jarang ada penguasa jadi dimanapun yang mengangkat kasus ini untuk selalu diperjuangkan karena ada permasalahannya yang mungkin aib buat sesama atau aib buat yang pemimpinnya juga tidak buat ngomong. Cuma di dalam program ini di Indonesia disebut dari tahun 2012 sampai 2013 ada peningkatan antara ada 5.600 kasus dan sepertinya belum itu adalah cuma memperingati tragedi Mei 98. Cuma yang saya tahu sih tidak konsen terhadap apa yang terjadi di dalam tragedi 98, cuma kekerasan, tragedi Trisakti sebelumnya seperti itu. Saya juga dengan undang-undang jika ingin dipublikasikan ke dunia internasional, mungkin bisa ditambah statistik tentang kekerasan di dunia lain, di negara lain, agar mata nasional itu tidak tertutup pada Indonesia doang. Jadi umpamanya di Cina itu berapa statistiknya, di kita itu di mata bersama internasional itu tidak terlalu jelek gitu. korban kekerasan apa sih? Itu manfaat kita terlalu sekali. Dan hanya gara-gara kita tidak melaporkan, tidak terdata, atau dilaporkan tapi tidak tertangani, tidak terdata, sudah disangka nggak ada sesuatu. Dari kacamata asasi, walaupun dia sakit, dia adalah masalah. Karena bisa jadi dia merepresentasi gunung es yang tidak terlihat. Karena masih sedikitnya orang yang melapor, masih sedikitnya keberanian korban untuk melapor, masih sedikitnya perhatian publik untuk bisa membantu melapor. Korban perkosaan itu bahkan karena ini korban perkosaan, padahal dia korban kekerasan dalam pacaran, korban kekerasan perkosaan karena dia dalam pacaran. Itu sering justru kalau hamil dia dikeluarkan dari sekolah. Jadi Terus terang sih, saya merasa saya punya tanggung jawab moral gitu aja untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan ke penonton gitu aja. Saya selalu pikir apa yang what do you think about me untuk menyebabkan hal ini. What do you think about me is not my problem but it's your problem. Jadi apa yang ada akhirnya